Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di kesempatan video kali ini saya ingin kembali membuat tutorial tentang bagaimana merawat sebuah mobil, terutamanya adalah mobil yang sudah berusia gitu. Kami kebetulan hari ini sedang ada beberapa mobil yang berusia. Salah satunya adalah Accord 2001 V6 yang saya katakan spesial ini karena muncul secara tiba-tiba. Ada salah satu kru yang berburu ke Bandung, kemudian karena tidak deal maka iseng-iseng nyari buruan yang sekiranya bisa dipakai sendiri, bisa untuk happy-happy. Kebetulan ini langsung dibayar sama Brandki. Nah, karena saya tertarik untuk membuat tutorial bagaimana, kebetulan ini masih air teman-teman, masih air di radiatornya. Tema video kita kali ini adalah mengganti air radiator dari semula air biasa kita ganti menjadi coolant. Oke, sebelumnya saya ingin memperingatkan bahaya penggantian air menjadi coolant. Ada resikonya teman-teman, yaitu resikonya ketika kita tidak menggantinya secara benar, maka resiko yang kita hadapi adalah justru menjadi overheat karena korosi-korosi yang semula itu dibiarkan oleh air berputar, kemudian kalau dimasukin air, semua itu akan korosinya akan apa ya bahasa Indonesia itu apa? Dikikiri, korosinya akan katut karena salah satu sifat coolant adalah membersihkan korosi itu, sehingga korosi-korosi yang semula menempel pada selang, pada dinding mesin dan lain-lain akan ikut berputar dan mengakibatkan bumpet sehingga pada jebol. Resikonya itu. Kemudian kalau kita tahu beresiko, kenapa masih kita lakukan? Karena di sini menurut saya ada tiga manfaat yang harus kita perjuangkan. Ingat, ada risiko, pasti ada sesuatu di balik itu. Tiga hal itu apa? Yang pertama, memperpanjang usia mesin dan radiator, gitu kan. Yang kedua, kenapa memperpanjang? Karena akan awet sampai tua, nggak akan ada korosi. Yang kedua, anti overheat, jadi lebih mudah panasnya dikontrol daripada air biasa, karena titik didihnya yang air itu hanya 100 derajat Celcius, tapi coolant saya baca bisa sampai 126 lebih ya kan. Sama yang ketiga, bikin apa tadi atasnya mesin tuh, blok mesin ya, blok mesin menjadi anti karat ya, apa anti kropos ya, anti kropos. Nah, kegiatan kita kali ini saya tidak sendiri, saya tetap diawasi oleh bengkel yang profesional. Ada Mas Arfi dari CNR, akan saya minta untuk menjadi pengawas kegiatan kita kali ini. Saya di sini menempatkan diri sebagai pemula biasa, orang biasa yang mencoba memflashing mobilnya semula dari air biasa menjadi coolant. Ini akan menjadi vlog yang sangat menarik. Saya sarankan kalian untuk menontonnya sampai akhir, karena saya akan bertanggung jawab melakukan ini. Dipastikan tidak ada resiko yang saya sebutkan tadi. Ada caranya nanti. Tonton terus video ini sampai akhir. Teman-teman, apabila mobilnya masih dingin, ini seperti pagi hari misalnya, kalian wajib men-starter sebentar agar air dan korosi-korosi itu berputar sehingga tidak ngendap di bawah, sehingga nanti ketika ditap air atau kotoran-kotoran itu keluar. Nah, tapi karena mobil ini tadi sudah dipakai, maka nggak perlu, kita tinggal tunggu adem aja. Ini masih agak anget. Bentar. Hidrolis ya ini, walaupun mobil tua tapi prepare banget. Nah, kita pastikan dulu mobilnya tidak terlalu panas. Kita cek apakah benar air atau tidak. Ini benar air ya, sudah agak menguning. Ini kalau diteruskan, tiga hal yang saya sebutkan tadi bukan tanpa alasan ya. Satu, bahwa nanti ketika ini korosinya semakin banyak, maka tidak sampai tua gitu. Radiator ini akan keropos, saluran bawah sini, saluran sini akan keropos, kemudian mesin silinder akan keropos, burung istilahnya akan keropos. Banyak resikonya nanti, dan yang pasti overheat itu pasti. Nah, ini kita biarkan terbuka semuanya, masih air semua. Nah, ini kan dilihat nih, ya ora patek keropos sih. Nah, ini penting juga, tidak semua mobil yang sudah berusia dalam tanda kutip layak kita kasih coolant.
Cara ngetesnya adalah, jadi tergantung, bukan tentang mobil tuanya ya, tidak tentang tahun berapa. Mobil ini tua, 2000 berapa tadi? 2001. 2001. Cara ngetesnya nanti gampang. Kita tes saluran sini yuk. Kita tes saluran pipanya ini, nanti kita buka selangnya, kita buka dengan tang, kita tes kayak di sini udah keropos apa belum. Cirinya seperti itu. Kalau di sini udah keropos, berarti di dalam tidak baik-baik saja dan mendingan tidak usah dikasih kulen selamanya gitu. Tapi kalau di sini masih bagus, ya kita kasih kulen. Ini belum ada pembongkaran sama sekali. Baut-baut koreksi dari pabrik juga masih ada semuanya. Ini nanti kita coba buka dulu ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita membuka ini, kita cari baut yang ada di bawah. Saya juga belum menemukan tadi. Nah teman-teman, kita cari kayak apa sih bahasa Inggrisnya tuh, nipple ya atau apa ya, tentang tempat untuk ngetap inilah istilahnya. Dibuka ini, kalau pakai sarung tangan enak nih, nggak sakit. Oh ya, saya izin langsung menumpahkan di sini karena tutorial yang pakai limo dulu itu saya dikomplain ya, tapi ini kan air jadi aman, langsung ke sini aja. Wah. Nah teman-teman, tambahan tips atau memastikan bahwa ini layak diganti kulon apa tidak, itu dilihat dari pipa-pipa selang seperti ini. Kalau ini masih rata seperti ini, tidak keropos, maka bisa dilanjut. Nah ini kan tidak ada tidak ada kayak karatnya kan, tidak ada karatnya, dan permukaan ini juga tidak rusak. Nah kalau di limo kemarin saya cuma jelaskan bahwa ini hanya lewat sini, nanti kita tambahkan, kita semprot pakai sini supaya cadangan-cadangan air yang ada di mesin ini bisa keluar. Jadi seperti itu. Nanti kita siapkan air yang bertekanan tinggi, air rumah tangga, yang penting kucurannya kenceng juga sebenarnya sudah cukup. Tujuannya adalah untuk menguras atau memflashing ini supaya keluar. Yuk. Nanti setengah dulu ya Dut, setengah kecepatan dulu ya Dut, nek muncrat kena ora iku iki. Yo. Ada yang keluar dari situ, nggak apa-apa, nanti itu kita ini juga bersihkan juga. Sampai berapa lama Bang ini Bang? Ya, maksudnya kalau udah bersih sudah cukup. Ngerti ini bersih ya Bang? Dari warna bening air. Dari sininya yo. Ya. Oke, kita anggap cukup. Oh matiin Om. Ternyata nggak bisa sendiri nih teman-teman, minimal 2 orang ternyata ini. Langkono sing nanti ada yang nyetater mobil juga tuh, ngeflashingnya tuh. Nah kita semprot yang ada di mesin sekarang. Sebentar, ini agak trik ini. Yang ada di mesin supaya, ayo Om, pelan-pelan dulu Om. Nanti keluar dari sini juga. Yang ada di, lah ini membersihkan sisa-sisa air yang ada di dalam mesin. Yuk bantu sini Mas. Resik sini, bersih insya Allah. Sampai bersih ya Bang. Sampai hilang ya Bang. Pada muncrat keluar dari radiator. Bening juga tuh dari sana. Yud. Ya ini udah bening nih. Keluarnya ini kan keluar air kan. Supaya cepet kering teman-teman, kita lap. Nanti kita lap pakai tisu. Yes, tak dol. Biar cepet kering. Biar prosesnya juga cepat selesai. Nah ini harus disilen ya teman-teman, disilen dengan sealer biasanya. Aku ndelok caramu mau yang ini. Teman-teman, ada 2 cara untuk menguras air yang masih berada atau terjebak di dalam mesin. Yang pertama yang seperti kita lakukan tadi, yaitu menyemprotkan air di dalam
lubang masuk sirkulasi air di dalam mesin. Yang kedua, seperti yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan di 5 waktu itu, cukup kita semprotkan air bertekanan tinggi dari sini dalam keadaan mesin menyala supaya semua air berputar terkuras habis keluar. Dua cara itu tujuannya sama, tapi saya merasa ketemu cara baru seperti ini tadi yang lebih mudah. Jadi nggak ada resiko apa-apa karena mesin berhenti gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita pasang lagi karena proses pengurasannya sudah selesai. Begitu kita pasang nanti kita masukin coolant-nya. Kita pasang dulu. Tutup saluran pembuangan air dan masukkan coolant. Nah, saya pakai Preston Ready to Use Coolant karena tak sekadar efektif mendinginkan, tetapi juga mampu memberikan pendinginan mesin yang sempurna. Teman-teman, Preston Ready to Use Coolant juga mampu mencegah karat, kemudian anti buih, meningkatkan titik didih hingga lebih dari 126 derajat Celcius. Ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa air titik didihnya hanya 100, sementara kalau kita pakai coolant bisa mencapai lebih dari 126 derajat Celcius. Itu artinya penundaan terhadap overheat menjadi lebih baik. Dia juga ada tambahan aditif khusus sehingga melindungi bagian-bagian mesin yang berupa komponen metal sehingga tidak mudah berkarat. Kemudian yang terpenting mencegah panas berlebih atau overheat yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat sekarang yang serba praktis. Kemudian sekarang kita nyalakan mesin, biarkan AC jangan dinyalakan ya, biarkan temperatur sampai naik. Tujuannya adalah supaya coolant yang ada sekarang itu masuk ke semuanya mesin, sehingga kalau nanti di sini memang berkurang, kita bisa tambahkan lagi gitu kan. Nah, sekarang kita nyalakan mesin. Kalau kurang sih enggak, dia masih kok. Tapi nggak ada salahnya sambil kita jok pelan-pelan. Nah, ini biarkan kita amati sampai dia turun. Kalau nggak turun ya berarti cukup, kalau turun kita tambahkan. Nah, kalau aman, air radiatornya nggak turun, kemudian malah justru semakin naik, itu artinya sudah penuh berarti. Cukup kita matiin, tutup. Teman-teman, pada akhirnya setelah semuanya yakin selesai dengan baik, selain proses bersih-bersih, langkah terakhir adalah kita cek reservoirnya, karena yang ini sudah aman, sudah kita bikin panas juga aman. Reservoirnya sampai batas bawah dan atas. Bawah batasnya maksimal udah. Teman-teman, jika semuanya sudah selesai, saya sarankan kalian melakukan pengecekan secara berkala setelah dipasang pada mobil dengan kondisi tertentu. Misal walaupun kita cek di sini tadi nggak ada karatnya, semuanya bagus, tapi mana tahu di dalam ada karat. Ada resiko yang selalu saya ingatkan sekali lagi, bahwa korosi-korosi yang ada di dalam itu karena kasih coolant itu kan ada zat aditifnya, salah satu adalah perontok korosi tadi. Korosi tersebut akan ikut berputar sampai kalau orang tuh berarti apa ya, stroke ya, stroke, terjadi penyumbatan sehingga selang-selang ini akan jebol. Nah, selang-selang ini jebol itu karena korosi-korosi tadi ikut berputar dan akhirnya bumpet gitu loh, bumpet seperti itu. Nah, jika tidak ingin hal itu terjadi, saya sarankan lakukan pengurasan seperti ini 2 hingga 3 kali. Walaupun tadi saran dari Mas Arfi dari bengkelnya, kalau kondisi mobil baik seperti ini tidak perlu, sekali juga cukup. Tapi baik menurut orang itu kan relatif. Nah, maka dari itu saya sarankan lakukan 2 hingga 3 kali. Jadanya ya ini dipakai dulu lah 2 hari, 3 hari, nanti dipantau lagi di sininya berkurang apa tidak, keruh apa tidak. Seharusnya kalau coolant tidak mudah berkurang. Itu poin penting kenapa saya masih harus memperjuangkan isi coolant walaupun resikonya tinggi, karena manfaat yang dicapai juga tinggi. Ingat, lakukan 2 hingga 3 kali sampai semuanya mobil tidak ada resiko perputaran air pendinginnya itu bumpet. Sekian,
Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, kegiatan sore ini benar-benar saya lakukan sendiri, tetapi didampingi oleh ahli dan profesional di bidangnya, sehingga saya merasa tutorial ini layak kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah saya mohon dikoreksi dengan komentar yang baik. Semoga amalan kita semua, termasuk yang komen dengan baik tadi, mendapat balasan yang setimpal gitu. Karena kan kita niatnya memang berbagi kebaikan, ya kan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CNR sudah ikut mengawal proses kali ini. Nah, minta komentar, kita mau tutorial apa lagi terkait mobil-mobil yang sudah berusia. Terima kasih.